Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di seri yang kedua, Jangan Takut, Tenanglah Aku Ini. Hari ini adalah tema kita di seri yang kedua. Sekali lagi, jangan takut, tenanglah aku ini. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai pada ayat ke-33. Haleluya. Tetapi saudara, hari ini kita akan fokus pada ayat kuncinya, yaitu ayat 27. Saya akan bacakan demikian kata firman Tuhan. Haleluya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Bukankah saudara hari-hari ini kita sedang mengalami seperti apa yang sedang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus? Nah, hanya kasusnya yang berbeda. Murid-murid Tuhan Yesus dalam pembacaan ini menghadapi sebuah angin yang kencang yang disebut di dalam istilah badan meteorologi adalah angin sakal, angin tiupan yang kencang dari depan, yang disertai dengan gelombang yang mengambingkan perahu mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan ini cerita tentang pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Nah saudara, di ayat pertama, di ayat 22 dikatakan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyeberang ke seberang. Nah saudaraku, yang dimaksud ke seberang ini kemana? Yaitu ke Betsaida. Mereka telah melakukan pelayanan di Kapernaum dan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk kembali. Nah kenapa Betsaida? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 44 dikatakan Filipus, Andreas, Petrus itu berasal dari Betsaida. Nah saudara, kemudian di Yohanes 12 ayat 21 dikatakan Filipus itu berasal dari Betsaida. Nah, Kapernaum dan Betsaida letaknya tidak jauh, sangat berdekatan. Namun hanya danau yang memisahkan. Sehingga Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk kembali. Nah, saudara, sesudah Tuhan Yesus menyuruh, nah, saudara-saudara yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa Kapernaum ini adalah merupakan pengertian dalam bahasa aslinya adalah kampung Nahum. Dan saudara, di Kapernaum ini dibangun sebuah gereja di atas rumah Petrus pada tahun 150 sebelum Masehi dan sampai pada 700 sebelum Masehi. Dan saudara, Kapernaum ini menjadi rumah segala murid. Nah, kenapa Betsaida? Saya sudah jelaskan tadi bahwa Betsaida adalah beberapa murid berasal dari Betsaida. Nah, saudara, Tuhan Yesus naik ke bukit dan berdoa. Nah, saudara, yang luar biasa, kemudian kejadian yang mereka alami adalah di mana angin sakal itu disertai dengan gelombang yang menyebabkan perahu mereka tidak maju-maju untuk bisa sampai kepada tujuan karena mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi, dan akhirnya Tuhan Yesus datang jam 3 subuh untuk menemui murid-muridnya dengan susah payah mereka mendayung melawan tiupan angin yang begitu kencang, yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus di situ mengatakan, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Saudara, di sana juga ada dialog Petrus dengan Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Jika itu adalah engkau, suruhlah aku berjalan." Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus berjalan, kemudian dia mulai merasakan tiupan angin kencang atau angin sakal di dalam istilah badan meteorologi. Kemudian Petrus mulai takut dan tenggelamlah dia. Kemudian Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan mengambil Petrus untuk bisa naik ke perahu kembali. Haleluya, haleluya. Kemudian saudara, peristiwa ini
Tuhan Yesus naik ke perahu bersama murid-murid dan angin pun segera reda. Nah, dalam pembacaan ini saudara-saudaraku yang dikasihi, kita bisa mendapatkan ada 3 hal penting, atau saya menyimpulkan ada 3 hal penting. Saudara, di dalam cerita ini kita bisa mengambil makna bahwa angin sakal adalah merupakan persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan. Saya tidak tahu pergumulan saudara, mungkin jauh lebih kuat dan keras seperti angin sakal yang disertai dengan gelombang yang mungkin mengombang-ambingkan hidup kita, sehingga hidup kita tidak pernah maju, hidup kita hanya pada tempat, hidup kita hanya di tempat yang sama, tidak naik level. Saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara apa, saya tidak tahu gelombang apa yang sedang mengamuk dalam hidup saudara, saya tidak tahu angin sakal apa yang membuat hidup saudara mundur dari pelayanan, dari keluarga saudara, dari usaha saudara, dari pekerjaan saudara. Hari ini saudara, saya mau beritahukan bahwa untuk bisa meredakan segala badai, segala angin kehidupan, hanya pertama, yaitu dengan iman. Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, takut dengan hal-hal tentang kehidupan ini akan membuat saudara kita bimbang akan janji Tuhan. Saudara, mengapa iman? Karena Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, jika saudara menghadapi badai kehidupan ini, gelombang kehidupan ini, angin sakal kehidupan ini, dan saudara bimbang, itu artinya dasar saudara belum kuat. Karena itu, mari bangun iman kita di atas dasar yang kuat, sehingga apapun gelombang yang datang menerpa kehidupan kita, apapun angin sakal yang lebih dahsyat dari sakal untuk membuat hidup kita mundur, tidak akan menggoyahkan, karena kita memiliki iman. Saudara-saudaraku, dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus meminta kesembuhan, meminta pemulihan. Apa yang Tuhan Yesus jawab? Imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang memulihkan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Saudara-saudaraku, nah bagaimana kita bisa membangun iman kita di dasar yang kuat, sehingga hidup kita tidak gampang lemah, hidup kita tetap kokoh, hidup kita tetap kuat. Haleluya. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sekali lagi, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Saudaraku, ternyata untuk bisa memiliki dasar yang kuat harus dibangun di atas dasar firman, yaitu mendengarkan firman, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan firman. Sebab firman di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Bapa dengan firman. Begitupun Tuhan mengubah segala badai, segala gelombang dalam hidup kita, segala angin kehidupan hanya dengan firman. Karena itu saudara, firman, kuasa firman akan terjadi dalam hidup kita apabila saya dan saudara memiliki iman, sehingga kita percaya apapun yang kita hadapi, kita tidak takut, sebab Tuhan beserta kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan untuk kita bisa meredakan gelombang dalam kehidupan kita, angin ribut dalam kehidupan kita, yaitu berdoa.
Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi, orang banyak pergi, lalu dia naik, dia berdoa. Kenapa dia memilih bukit? Kenapa dia memilih gunung? Sebab tempat itu adalah tempat yang sangat khusyuk, tempat-tempat yang sangat jauh dari keributan banyak orang. Bukankah banyak orang lebih suka pada tempat-tempat yang lebih tenang? Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang, dan dia berdoa di atas bukit sendirian. Saudara, mengapa doa? Saudara, kita tahu ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Nah, apa definisi doa menurut saudara? Di dalam Yohanes 6 ayat 9 sampai 14 kita tahu ini adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang doa, yaitu doa Bapa kami. Saudara mendefinisikan tentang doa. Doa adalah berbicara kepada Bapa. Tuhan Yesus sedang ngobrol di atas bukit tentang masa dan waktunya untuk kematian, menggenapi seluruh nubuatan kitab para nabi dan hukum Taurat. Saudara, Tuhan Yesus ngobrol dengan Bapa sendirian. Nah, Tuhan juga mengajarkan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, di dalam badai, di dalam angin sakal kehidupan, Tuhan rindu saudara berbicara kepada Bapa. Yesus rindu kita berbicara kepada Bapa tentang badai yang sedang mengombang-ambingkan kehidupan kita, tentang angin sakal yang sedang menahan perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita hanya pada tempat. Tuhan rindu kita berbicara dengan Dia, yaitu doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, doa juga itu adalah meminta. Berapa banyak saudara hari ini meminta, berbicara kepada Bapa agar pergumulan saudara diselesaikan oleh Tuhan, dan Tuhan akan meredakan segala badai, segala gelombang, segala angin kehidupan. Apapun itu, Tuhan pasti melakukan yang terbaik asalkan engkau berbicara kepada Dia. Minta kepada Dia, minta pemulihan, minta mujizat. Mungkin engkau sudah mengalami badai sakit penyakit, angin sakit penyakit. Minta di dalam doa kepada Bapa di sorga, maka Dia akan melakukan yang terbaik buat saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati. Saudara, mengapa kita harus berdoa? Doa membuat kita menjadi kuat. Di dalam Matius 26 ayat 41, Lukas 21 sampai 36, saudara bisa baca. Di sana dikatakan supaya kita tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Doa menahan kita untuk tidak jatuh dalam segala badai. Artinya, doa membuat saya dan saudara kuat. Iman dan doa akan meredakan segala badai dalam kehidupan saudara dan saya, karena Dia Tuhan Immanuel. Haleluya. Dan poin yang terakhir, haleluya, di dalam ayat 33 dalam pembacaan dikatakan, lalu mereka datang menyembah Dia. Saudara, apapun badai, apapun gelombang sedang mengamuk dalam kehidupan saudara, apapun tiupan angin kehidupan yang kencang untuk yang kita hadapi, yang sedang kita alami, tapi dengarkan baik, Tuhan rindu saudara menyembah Dia. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan di sana kisah seorang wanita yang sudah kelelahan dari badai kehidupan dunia ini. Ia punya 5 suami, kemudian sudah capek, saudaraku. Setiap malam harus gantian jadwal ketemu si suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Tuhan Yesus menjumpai dia di Samaria, di dekat sumur Yakub, dan di sana Tuhan Yesus berkata, akan tiba saatnya engkau tidak lagi menyembah di gunung ini, tetapi engkau akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pakailah roh saudara, pakailah kebenaran, sembah Dia. Kita nggak menyembah sembarangan, karena Dia Bapa segala Bapa. Dia adalah Bapa segala terang. Karena itu saudara, sembahlah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Agungkanlah Dia di dalam badai kehidupan, dalam angin kehidupan yang saudara hadapi.
maka Tuhan akan berkata, Tuhan akan datang tengah malam, Tuhan akan datang tiba-tiba, Tuhan akan datang mengejutkan buat saudara. Berkat akan datang dengan tiba-tiba, mujizat akan datang dengan tiba-tiba, seperti Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya jam 3 subuh. Demikian juga Tuhan akan datang kepada kita, Tuhan akan datang kepada saudara, dan Tuhan akan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan akan berkata kepada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, tenanglah, jangan takut, aku ini. Kalau Tuhan yang hadir dalam ayat 32, maka angin sakal, gelombang itu pun reda segera. Penyakit saudara, rumah tangga saudara, bisnis saudara akan diselesaikan asalkan kau lakukan 3 hal ini. Percayakan saudara, di sesi kedua ini saya berharap saudara tetap kuat dan saudara percaya seperti kata Tuhan ini. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di sesi atau seri yang ketiga. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.